Di tengah hiruk-pikuk pinggiran kota Bekasi, di mana debu jalanan dan deruk knalpot menjadi musik pengiring kehidupan sehari-hari, keadilan terkadang menjadi barang langka yang harus diperjuangkan dengan segenap jiwa. Inilah kisah tentang Sersan II Adira Prameswari, seorang prajurit wanita Komando Pasukan Khusus TNI, yang terpaksa turun tangan ketika kehormatan ibunya diinjak-injak oleh arogansi aparat berseragam. Dengan seragam loreng yang membalut tubuhnya dan keberanian yang ditempa di medan latihan terberat, Adira memberikan sebuah pelajaran yang tak akan pernah terlupakan tentang arti sejati dari keadilan. Adira Prameswari adalah perwujudan dari kekuatan dan disiplin. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, ia telah menorehkan jejak yang mengagumkan dalam karir militernya. Pangkat Sersan II yang tersemat di bahunya bukan hadiah, melainkan buah dari keringat, darah, dan dedikasi tanpa batas yang ia curahkan untuk negara. Rambutnya yang dipotong cepak, sesuai dengan peraturan militer yang ketat, membingkai wajahnya yang tegas namun menyimpan sorot mata yang teduh. Setiap kali ia mengenakan seragam loreng kebanggaannya, postur tubuhnya yang atletis dan tegap seolah memancarkan aura wibawa yang membuat siapapun menaruh hormat. Disiplin dan komitmen bukan hanya slogan baginya, melainkan napas hidupnya sebagai seorang prajurit. Namun, di balik penampilannya yang kokoh bak benteng pertahanan, Adira adalah seorang pribadi yang memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan. Baginya, nilai-nilai itu adalah harga mati, sesuatu yang tak bisa ditawar dalam kondisi apapun. Di antara rekan-rekannya di Kopassus, ia dikenal sebagai Sri Kandi Baja, julukan yang menggambarkan ketangguhannya yang pantang menyerah. Ia telah melewati berbagai kawah candra di muka, latihan-latihan militer yang menguras fisik dan mental hingga titik terendah, membentuknya menjadi prajurit yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam strategi dan tajam dalam naluri. Kedisiplinannya meresap hingga ke kehidupan sehari-hari. Ia bukan hanya seorang prajurit tangguh di medan tugas, tetapi juga seorang anak yang berbakti, terutama kepada ibunya, Ibu Ratna, yang sangat ia cintai. Baginya, senyum dan ketenangan sang ibu adalah sumber kekuatan terbesarnya, motivasi yang mendorongnya untuk terus menjadi yang terbaik. Di balik segala ketegasan itu, Adira menyimpan sisi lembut yang hanya terlihat saat ia bersama ibunya, satu-satunya orang yang menjadi pusat dunianya. Adira tidak akan pernah tinggal diam jika setitik noda ketidakadilan menyentuh keluarganya. Sikap kerasnya terhadap penyalahgunaan wewenang lahir dari keyakinan kuat bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melindungi, bukan untuk menindas. Karena itulah, ia selalu siap menghadapi siapa saja yang berani mengusik prinsip hidupnya, tanpa peduli apapun risikonya. Seminggu yang lalu, ketenangan hidup keluarga Adira terusik. Ibu Ratna, ibunya, mengalami kecelakaan lalu lintas saat dalam perjalanan pulang dari Pasar Tambun. Sebuah angkot yang melaju ugal-ugalan menyerempet sepeda motor metik kesayangannya. Meskipun kecelakaan itu tidak menyebabkan luka serius, hanya beberapa lecet dan memar, kejadian tersebut cukup meninggalkan trauma yang mendalam di hati ibunya. Sepeda motor milik Ibu Ratna, yang menjadi tulang punggung mobilitasnya sehari-hari, ditahan oleh pihak Polsek Cikarang Barat dengan alasan sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan. Sebagai seorang anak yang memuja ibunya, Adira diselimuti rasa khawatir. Ia bersyukur ibunya selamat tanpa cedera parah, tetapi ia tahu betul bahwa pengalaman itu menggoreskan luka tak kasat mata. Motor yang ditahan di Polsek menambah beban pikiran bagi Ibu Ratna. Motor itu bukan sekadar kendaraan, ia adalah teman setia untuk berbelanja kebutuhan pokok, bersilaturahmi dengan kerabat, atau sekadar mengurus keperluan rumah tangga lainnya. Tanpa motor itu, Ibu Ratna merasa ruang geraknya terbatas, terkurung dalam pemulihan trauma yang belum sepenuhnya sirna. Namun, dengan kesabaran khas seorang ibu, ia berusaha menjalani hari-harinya, berharap motor itu bisa segera kembali ke garasi rumah. Adira memahami betul kegelisahan ibunya. Ia tahu betapa ibunya merindukan motor itu agar rutinitasnya kembali normal.
ketika Ibu Ratna mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Polsek untuk mengurus pengambilan motor, Adira mendukung sepenuhnya. Meskipun jadwalnya sebagai prajurit sangat padat, ia merasa tenang karena percaya bahwa proses administrasi akan berjalan lancar sesuai prosedur. Ia yakin, sebagai korban, ibunya akan dilayani dengan baik dan tidak akan dipersulit. Namun, Adira tidak pernah menduga bahwa kunjungannya ibunya ke kantor polisi hari itu akan menyulut api yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Siang itu, di bawah terik matahari Bekasi yang menyengat, Ibu Ratna melangkahkan kakinya perlahan memasuki kantor Polsek Cikarang Barat. Udara di dalam ruangan terasa pengap, bercampur dengan aroma kertas tua dan keringat. Meski hatinya masih diselimuti sisa-sisa trauma akibat kecelakaan, ia berusaha memasang wajah tenang. Di tangannya tergenggam sebuah map berisi semua dokumen yang diperlukan, fotokopi KTP, STNK, dan surat keterangan dari rumah sakit. Ibu Ratna tidak pernah membayangkan proses ini akan menjadi rumit. Dalam benaknya, sebagai korban, motornya akan dikembalikan dengan mudah. Sebuah senyum ramah ia kembangkan saat tiba di depan meja petugas administrasi yang dijaga oleh seorang polisi berbadan kurus dengan kumis tipis. Namun, kalimat yang keluar dari mulut petugas itu seketika meruntuhkan seluruh harapannya. Ia diminta membayar uang sebesar 2 juta rupiah untuk biaya administrasi dan uang terima kasih. Silakan selesaikan dulu administrasinya, Bu. 2 juta rupiah. Baru motornya bisa keluar dari gudang barang bukti, kata petugas itu, Aibda Joko, dengan nada datar seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Ibu Ratna tertegun. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Ia merasa telinganya salah dengar. 2 juta rupiah? Untuk apa? Bukankah ia adalah korban? Dengan suara yang sedikit bergetar menahan kebingungan, ia mencoba bertanya dengan sopan, "Maaf, Pak. Kenapa saya harus membayar? Saya ini korban kecelakaan, bukan pelaku." Namun, Aibda Joko hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Ya, ini sudah prosedurnya, Bu. Biaya untuk pengurusan berkas dan lain-lain. Kalau tidak dibayar, motornya akan tetap di sini." Jawaban itu terasa seperti tamparan keras bagi Ibu Ratna. Logikanya tidak bisa menerima penjelasan dangkal itu. Dalam situasi ini, bukan hanya motornya yang ditahan, tetapi rasa keadilannya seolah dipermainkan. Perasaan tidak berdaya mulai merayap di hatinya. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, tanpa kuasa untuk melawan sebuah sistem yang terasa begitu bengkok dan tidak masuk akal. 2 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar baginya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan hidup selama sebulan. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia menggenggam tasnya lebih erat. Pikirannya berkecamuk. Ia merasa dipaksa menerima ketidakadilan di sebuah tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan masyarakat. Namun, Ibu Ratna masih berusaha menahan emosinya. Ia berdiri diam, menatap petugas itu dengan campuran rasa kecewa, bingung, dan amarah yang perlahan mulai membara di dalam dadanya yang sesak. Di sore yang mulai meredup, Adira baru saja menyelesaikan sesi latihan fisik yang menguras tenaga di markasnya. Keringat masih membasahi seragamnya saat ia duduk di tepi lapangan, bersiap untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, ponselnya berdering nyaring, memecah keheningan. Nama, Ibu, muncul di layar. Dengan sigap ia mengangkat telepon, mengira ibunya akan memberi kabar gembira bahwa motornya sudah kembali. Namun, suara yang terdengar dari seberang telepon membuatnya langsung duduk tegak, seluruh rasa lelahnya sirna seketika. Suara ibunya terdengar gemetar, syarat akan tekanan dan kebingungan. "Nak, mereka bilang ibu harus bayar 2 juta rupiah kalau motornya mau diambil. Tapi ibu kan korban," enduk.
"Kenapa harus bayar sebesar itu?" kata Ibu Ratna dengan nada yang nyaris terisak. Adira terdiam membisu selama beberapa detik. Tetapi di dalam keheningan itu, sebuah badai amarah mulai terbentuk. Tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sebagai seorang prajurit Kopassus, ia dilatih untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi paling genting sekalipun. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan tentang strategi perang atau misi negara. Ini tentang ibunya, sosok paling suci dalam hidupnya. Mendengar ibunya diperas dan diperlakukan tidak adil membuat darahnya mendidih. Ia tahu betul bahwa permintaan uang seperti itu bukan hanya tidak etis, tetapi juga ilegal, sebuah praktik pungutan liar yang busuk. Sebagai seorang prajurit TNI yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, Adira tidak bisa tinggal diam. Ia tidak peduli siapa yang akan ia hadapi di polsek nanti. Yang ia tahu, ibunya harus mendapatkan haknya tanpa diganggu oleh tikus-tikus berseragam. Tanpa berpikir panjang, Adira segera bangkit. Seragam loreng yang masih basah oleh keringat melekat erat di tubuhnya. Ia bergegas menuju polsek dengan langkah cepat dan penuh tekad. Wajahnya mengeras, sorot matanya setajam elang, sementara pikirannya sudah menyusun strategi untuk menghadapi para oknum itu. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, memastikan ibunya tidak lagi merasa tertekan dan mendapatkan keadilan yang mutlak. Tidak ada yang boleh mempermainkan keluargaku, apalagi ibuku, gumamnya dalam hati, setiap kata terucap dengan penekanan dingin. Dengan semangat seorang prajurit dan cinta seorang anak, Adira melangkah menuju Polsek Cikarang Barat, membawa amarah yang terpendam dan tekad untuk menghancurkan ketidakadilan. Setelah mendengar kabar dari ibunya, Adira tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan amarah yang terkendali namun membara, ia segera meminta izin singkat dari komandannya. Seragam loreng TNI masih terpasang sempurna di tubuhnya, lengkap dengan sepatu Lars yang mengeluarkan derap langkah tegas setiap kali menyentuh aspal. Wajahnya serius, sorot matanya menusuk, dan rahangnya mengeras. Semua itu mencerminkan kemarahan yang nyaris meledak. Namun, sebagai seorang prajurit terlatih, Adira tahu ia harus tetap berpikir jernih. Ia tidak datang untuk meluapkan emosi buta, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan markas menuju polsek, membawa tekad baja untuk menyelesaikan masalah ini tanpa kompromi. Ketika tiba di Polsek Cikarang Barat, suasana tampak seperti biasa. Beberapa warga sipil berlalu lalang mengurus surat kehilangan, sementara beberapa polisi duduk santai di pos jaga. Namun, kehadiran Adira yang mengenakan seragam loreng Kopassus langsung menyedot perhatian. Langkahnya yang mantap dan postur tubuhnya yang tegap membuat siapapun yang melihatnya bisa merasakan aura otoritas yang ia bawa. Ia tidak berbasa-basi. Tanpa ragu, Adira langsung menuju ruang unit laka lantas, tempat barang bukti disimpan. Pintu ruangan itu ia dorong dengan satu gerakan cepat, menimbulkan suara debam yang cukup keras hingga membuat beberapa orang di dalam ruangan menoleh kaget ke arahnya. Wajah Adira yang dingin dan penuh amarah menjadi pemandangan pertama yang mereka lihat. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan tajam, mencari siapa yang bertanggung jawab atas perlakuan yang diterima ibunya. Begitu masuk, Adira langsung mengarahkan pandangannya kepada Aibda Djoko yang duduk di meja administrasi. Suasana yang semula santai berubah menjadi tegang dalam sekejap. Adira tidak perlu berkata banyak untuk menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk bernegosiasi. Dengan nada suara yang dalam dan tegas, ia bertanya, "Siapa yang tadi meminta uang kepada ibu saya?" Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding ruangan itu. Beberapa petugas tampak terkejut, yang lain terlihat gugup. Namun, Adira tidak peduli. Ia melangkah semakin dekat ke meja administrasi, menatap petugas di sana dengan sorot mata yang seolah bisa menembus tulang.
Saya tidak punya banyak waktu, lanjutnya, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Jelaskan kepada saya sekarang juga, atas dasar hukum apa ibu saya, seorang korban kecelakaan, harus membayar 2 juta rupiah untuk mengambil kembali haknya. Suasana di ruangan itu menjadi senyap. Hanya ada Adira yang berdiri dengan penuh wibawa, siap menghadapi siapapun yang berani menyalahgunakan kekuasaan mereka. Adira berdiri tegap di tengah ruangan, sorot matanya yang tajam terkunci pada Aibda Djoko yang duduk di belakang meja. Napasnya teratur, dalam, tetapi nada suaranya terdengar begitu tegas dan tak terbantahkan. Kamu yang meminta ibu saya membayar 2 juta rupiah, bukan? Tanyanya, intonasinya datar namun mematikan, tidak memberi ruang sedikit pun untuk berkelit. Polisi itu, yang kini merasa dirinya sedang diinterogasi di bawah tekanan besar, mencoba memasang wajah tenang, tetapi keringat dingin yang mulai muncul di pelipisnya mengkhianati kegugupannya. Adira melanjutkan dengan nada suara yang lebih tajam, setiap katanya seperti bilah pisau. Anda tahu ibu saya adalah korban, bukan pelaku. Jelaskan, atas dasar apa Anda berani meminta uang sebanyak itu? Ruangan itu terasa semakin sunyi, semua orang di dalamnya bisa merasakan ketegangan yang memuncak. Aibda Djoko, yang awalnya mencoba mempertahankan sikap arogannya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Ia berusaha merangkai jawaban, tetapi suaranya terdengar gamang. Bu. Maksud saya. Itu prosedur, Bu. Biaya administrasi, katanya terbata-bata, nadanya sama sekali tidak meyakinkan. Namun, Adira tidak membiarkan alasan busuk itu lewat begitu saja. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap lekat-lekat mata polisi itu, seolah-olah menguliti setiap lapisan kebohongan yang coba ia ucapkan. Prosedur, sergah Adira dengan nada yang lebih keras, membuat polisi itu sedikit tersentak. Prosedur dari mana? Sejak kapan korban kecelakaan harus menanggung biaya seperti ini? Tunjukkan aturannya pada saya. Apakah ini aturan resmi negara, atau hanya aturan yang Anda buat sendiri untuk memeras warga? Rentetan pertanyaan itu membuat Aibda Djoko semakin terpojok. Tangannya gemetar saat mencoba mencari-cari berkas di atas mejanya, seolah mencari pembenaran, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali gumaman yang tidak jelas. Melihat kebingungan dan kegugupan polisi itu, Adira semakin menekan. Ia melangkah lebih dekat ke meja, bayangannya menutupi polisi itu, membuatnya terlihat semakin kecil dan tidak berdaya. Anda tahu siapa saya? Tanya Adira dengan nada rendah namun penuh ancaman. Saya anggota TNI. Tugas saya adalah melindungi rakyat dan menegakkan keadilan. Jika Anda berani menyalahgunakan seragam dan kekuasaan Anda, saya pastikan Anda akan menghadapi konsekuensinya. Polisi yang duduk di hadapannya kini benar-benar kehilangan nyali. Peluh mulai membasahi kerah seragamnya, dan ia tampak kalut mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, Adira tidak memberinya celah sedikit pun untuk kabur. Ia tahu bahwa di sini, di ruangan ini, ia harus memastikan bahwa keadilan untuk ibunya ditegakkan, dan tidak ada satupun oknum yang bisa lolos dari tanggung jawab atas perbuatan mereka. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak ketika salah satu polisi lain, yang berbadan lebih gemuk dan berperawakan lebih senior dengan pangkat bribka, berdiri. Tampaknya ia mencoba menyelamatkan situasi sekaligus menunjukkan senioritasnya. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa, ia mencoba membela rekannya. Bu, maksud saya Sersan, ini hanya prosedur standar. Kalau tidak ada uang administrasi, kami tidak bisa proses penyerahan barang bukti. Semua warga juga mengikuti aturan ini, kata Bribka Heru dengan nada yang terdengar memaksa, seolah mencoba membungkam Adira dengan alasan birokrasi yang dibuat-buat. Adira memicingkan matanya,
menatap tajam Bribka Heru, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Prosedur standar, balas Adira dengan suara yang menggelegar, membuat suasana di ruangan itu terasa seperti akan meledak. Jangan coba-coba mengatasnamakan aturan untuk menutupi praktik kotor kalian. Ibu saya adalah korban, dan kalian berani memerasnya seperti ini. Kemarahan yang telah ia tahan sejak menerima telepon dari ibunya kini mencapai puncaknya. Adira, yang biasanya tegas namun selalu terkontrol, kali ini kehilangan kesabarannya. Dengan satu gerakan cepat yang mengejutkan, ia meletakkan kedua tangannya di bawah meja kayu solid yang ada di depannya. Lalu, dengan kekuatan yang luar biasa, ia mengangkatnya ke udara. Meja yang penuh dengan tumpukan kertas, stempel, dan alat tulis lainnya itu terangkat seolah tidak memiliki berat sama sekali di tangan Adira. Dalam satu gerakan penuh amarah, ia melemparkan meja itu ke samping hingga jatuh berdebam dengan suara yang memekakkan telinga. Bruaa! Semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Berkas-berkas berhamburan ke lantai, dan suasana yang sebelumnya hanya tegang kini berubah menjadi mencekam. Para polisi yang berada di dalam ruangan, yang sebelumnya mencoba mempertahankan sikap tenang, mulai menunjukkan raut wajah takut. Wajah mereka memucat, dan beberapa dari mereka mundur perlahan, menyadari bahwa Adira bukanlah orang yang bisa mereka permainkan. Adira berdiri dengan napas yang memburu, tubuhnya tegak lurus, dan matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Kalian pikir kalian bisa mempermainkan rakyat kecil seenaknya? Suaranya menggema di ruangan itu, penuh dengan kemarahan yang tidak terbendung lagi. Kalian seharusnya melindungi, bukan menindas. Jangan kira seragam yang kalian pakai itu memberikan kalian hak untuk bertindak semena-mena. Para polisi di sana mulai saling pandang, mencoba mencari cara untuk meredakan amarah Adira. Tetapi tidak ada satupun yang berani bersuara. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang dahsyat, tetapi juga keberanian dan prinsip yang tak tergoyahkan untuk melawan ketidakadilan. Di tengah ketegangan yang telah menyelimuti ruangan, Bribka Heru, polisi yang lebih arogan dari yang lain, justru tertawa kecil melihat tindakan Adira. Ia adalah sosok yang lebih gemuk dari rekan-rekannya, dengan wajah penuh kesombongan yang seolah menantang Adira secara langsung. Dengan nada santai yang penuh ejekan, ia berkata, "Hah, hebat juga kamu, Bu TNI. Tapi apa kamu mau main kekerasan di sini? Ini kantor polisi, bukan markas tentara. Kamu pikir cuma karena kamu pakai seragam loreng itu, kamu bisa seenaknya di sini." Tawanya semakin keras, mengabaikan tatapan membunuh Adira yang sudah memberinya peringatan. Ia bahkan menambahkan, kalau cuma angkat meja, preman pasar juga bisa. Jangan bikin drama di sini. Kalau ibu kamu nggak mampu bayar, ya sudah, pulang saja. Kata-kata itu keluar dengan nada yang sangat meremehkan, seolah sengaja menyiram bensin ke dalam api amarah Adira. Adira yang sudah berada di puncak emosinya tidak lagi bisa menahan diri. Ia membalikkan badan dengan cepat, menatap Bribka Heru dengan sorot mata yang penuh ancaman. Langkah kakinya terdengar berat dan mantap saat ia berjalan lurus ke arah polisi arogan itu. Tubuhnya yang tegap dan kuat tampak seperti singa betina yang siap menerkam mangsanya. Bribka Heru yang tadi tertawa kini mulai kehilangan senyum di wajahnya ketika Adira berhenti tepat di depannya, berdiri menjulang dengan aura yang begitu mengintimidasi. Tanpa berkata sepatah kata pun, Adira menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram kerah seragam polisi itu dengan satu gerakan kilat. Dalam sekejap, Bribka Heru terangkat ke udara. Tubuh gemuknya tergantung tanpa daya di tangan Adira, kakinya menendang-nendang panik di udara. Semua yang menyaksikan adegan itu terdiam, tidak percaya dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki Adira. Dengan suara yang rendah tetapi penuh penekanan,
Adira berbicara langsung ke wajah polisi yang tergantung di tangannya. Kamu pikir saya datang ke sini untuk main-main? Kamu pikir kamu bisa merendahkan ibu saya? Suaranya begitu keras dan menggelegar membuat semua orang di ruangan itu tidak berani bergerak. Bribka Heru yang tadi begitu sombong kini pucat pasi, peluh membanjiri wajahnya, dan matanya melirik liar ke arah rekan-rekannya seolah meminta pertolongan. Tetapi tidak ada satupun polisi lain yang berani mendekat. Mereka semua tahu bahwa Adira tidak sedang bercanda, dan melawannya hanya akan memperburuk keadaan. Dengan gerakan kuat, Adira mengangkat polisi itu sedikit lebih tinggi, menunjukkan bahwa ia tidak akan mentolerir tindakan tidak adil sekecil apapun. Dengar baik-baik, katanya dengan nada yang menggema di ruangan, ini peringatan terakhir. Siapapun yang berani menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat, akan berhadapan langsung dengan saya. Ruangan yang tadinya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Para polisi lain yang menyaksikan Adira mengangkat rekan mereka yang berbobot lebih dari 100 kg itu ke udara hanya bisa terdiam membisu. Mulut mereka ternganga tanpa kata. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak, apalagi mencoba menghentikan Adira. Mereka tidak pernah menyangka seorang perempuan, meskipun berseragam TNI, memiliki kekuatan fisik sedahsyat itu. Beberapa dari mereka bahkan tampak mundur setengah langkah, seolah takut menjadi target berikutnya. Adira, dengan tubuhnya yang tegap dan sorot matanya yang penuh ancaman, kini berdiri di tengah ruangan sebagai figur yang menguasai seluruh situasi. Bagi mereka, Adira bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga simbol dari kekuatan dan keberanian yang tidak bisa diremehkan. Polisi yang diangkat oleh Adira kini tidak lagi menunjukkan kesombongan. Wajahnya pucat pasi, keringat mengalir deras di dahinya, dan matanya memancarkan rasa takut yang begitu nyata. Kedua tangannya yang gempal mencoba meraih pegangan di udara, tetapi tubuhnya tetap tergantung tanpa daya di cengkeraman baja Adira. Ampun, Bu. Ampun, Sersan. Maafkan saya. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi, serunya dengan suara yang bergetar hebat. Ia tidak lagi berani menatap langsung ke mata Adira. Nada suaranya yang sebelumnya penuh keangkuhan kini berubah menjadi nada memohon, seperti seseorang yang sadar bahwa ia telah membangunkan singa yang sedang tidur. Namun, Adira sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Ia tetap memegang polisi itu dengan satu tujuan, memberikan peringatan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Dengan satu gerakan penuh kekuatan, Adira membanting polisi itu ke lantai. Suara tubuh Bribka Heru yang menghantam lantai keramik terdengar keras, membuat beberapa orang yang menyaksikan refleks menahan napas. Polisi itu terjatuh dengan posisi yang tidak karuan, mencoba bangkit tetapi terlihat lemas dan gemetar. Adira menatapnya dari atas, seperti seekor elang yang baru saja menunjukkan dominasinya. Ini adalah peringatan, kata Adira dengan nada rendah tetapi menusuk. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Jika saya mendengar kalian berani menyalahgunakan kekuasaan kalian lagi, ingatlah bahwa saya tidak akan segan-segan bertindak lebih keras dari ini. Setelah itu, ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, memastikan bahwa semua orang memahami pesan yang ia sampaikan. Tidak ada satupun yang berani menatap balik. Adira telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya datang untuk ibunya, tetapi juga untuk menegakkan keadilan yang selama ini sering mereka lupakan. Setelah suasana tegang yang seolah membuat waktu berhenti, Bribka Heru yang sebelumnya dengan sombong menantang Adira, kini berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang memucat tidak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan penyesalan yang begitu kentara. Dengan suara yang hampir berbisik karena menahan sakit dan malu, ia berkata, "Maafkan saya, Sersan. Saya salah. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal ini lagi." Kata-katanya bergetar,
dan ia tampak menundukkan kepala, terlalu malu untuk menatap langsung ke arah Adira. Adira, meskipun amarahnya masih tersisa, menatap polisi itu dengan mata tajam yang penuh wibawa. Ia tidak menanggapi permintaan maaf itu dengan kata-kata, tetapi tatapannya yang dingin sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan mentolerir tindakan serupa di masa depan. Dalam keheningan yang penuh tekanan itu, pesan Adira sudah sangat jelas, tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang di hadapannya. Setelah memastikan tidak ada lagi yang berani berbicara atau membantah, Adira berbicara kepada seluruh petugas di ruangan itu dengan nada yang keras dan tegas. "Dengar baik-baik," katanya, suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Tugas kalian adalah melindungi dan melayani masyarakat. Seragam yang kalian pakai bukanlah alat untuk menindas rakyat kecil atau mencari keuntungan pribadi. Jika saya mendengar ada satu saja tindakan seperti ini terulang, saya pastikan kalian akan menghadapi konsekuensi yang lebih berat." Kata-katanya seperti palu godam yang menghantam kesadaran setiap orang di ruangan itu. Tidak ada yang berani membantah, semua hanya bisa mengangguk pelan, takut menjadi target kemarahan Adira selanjutnya. Setelah suasana kembali terkendali, sepeda motor metik milik Ibu Ratna akhirnya diserahkan kembali tanpa ada biaya tambahan sepeser pun. Polisi yang sebelumnya bersikap arogan, dibantu oleh rekannya, menyerahkan motor itu dengan tangan gemetar, tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Adira memeriksa kondisi motor tersebut untuk memastikan tidak ada kerusakan, lalu menoleh kepada ibunya yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan dengan wajah lega bercampur haru. "Bu, ayo kita pulang," kata Adira dengan nada yang jauh lebih lembut, menunjukkan sisi kasih sayangnya setelah semua kekacauan ini. Ibu Siti hanya bisa tersenyum kecil, merasa bangga sekaligus lega karena anaknya telah menjadi perisai keadilan baginya. Ketika Adira dan ibunya meninggalkan Polsek Cikarang Barat, para polisi yang ada di sana hanya bisa berdiri diam, merenungkan tindakan mereka sendiri. Adira tidak hanya membawa pulang motor ibunya, tetapi juga meninggalkan sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di polsek itu. Bahwa hukum dan keadilan tidak boleh dipermainkan, dan siapapun yang berani melakukannya, suatu saat akan berhadapan dengan konsekuensi yang setimpal, terkadang dalam wujud seorang prajurit wanita yang mencintai ibunya lebih dari apapun. Kisah keberanian Sersan II Adira Prameswari hari itu menjadi legenda tak tertulis di koridor polsek tersebut, sebuah pengingat abadi bahwa keadilan